Saya pernah ditanya orang loh, itu waktu Gunung Semeru. Saya ingat karena kemarin saya lihat Gunung Semeru. Gunung Semeru yang erupsi berapa tahun yang lalu. Yang ada ibu-ibu sebetulnya, namanya Rumini. Itu dalam dialog imajinasi oleh banyak sastrawan, itu indah banget. Jadi waktu wedus gembel, itu lava panas di Pronojiwo itu, kecamatan yang paling atas di Semeru itu turun, ya menggegar luar biasa. Semua orang tuh lari. Semua orang tuh lari menyelamatkan diri. Kecuali satu Rumini. Ini suaminya, anaknya namanya Zaki kalau tidak salah. Anaknya sama suaminya itu ngajak lari, tapi dia bingung antara anak dan suami dengan ibu yang lumpuh di atas kasur. Stroke ibunya ini. Kata suaminya, ya sudahlah, relakan, kita tidak mungkin gendong ibu. Ini suasana genting, gemuruhnya Semeru itu sudah luar biasa ya. Erupsinya itu sudah 2000 atau 3000 meter ke atas. Itu material panas dan batu gitu loh. Maka di tengah-tengah suasana yang genting, dia memilih bersama ibu. Kata dia nggak, ini perdebatan, itu termasuk bunuh diri, kejahatan, atau justru itu birrul walidain yang paling tinggi. Lihat. Maka ketika sudah diketemukan itu memeluk ibunya di atas ranjang dan terbakar hangus karena erupsi Semeru, gunung yang paling tinggi di Jawa dengan muatan yang luar biasa, maka terjadikan perdebatan fikih. Orang nanya sama saya, kita nggak bahas fikihnya, nanti ngaji hikam yang akan datang kalau itu saya terangin fikihnya. Yang menarik itu dialog imajinasinya. Kan seakan-akan Rumini itu ada dalam kebimbangan antara menyelamatkan diri berkumpul dengan suami dan anak atau tidak meninggalkan ibu dalam kondisi seperti itu. Dan Rumini itu hebat kan, berarti dia punya alasan, tapi alasannya saya nggak tahu apa dia mengatakan begitu, apa imajinasi saya. Ibu pernah membersamai saya dalam rahim ketika saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa makan, saya tidak bisa minum, hanya alaq. Saya menempel pada dinding rahim ibu besarkan saya sampai saya bisa seperti ini. Apakah setelah saya seperti ini, di saat ibu lumpuh di tengah gemuruh Semeru yang menakutkan, apa saya akan biarkan ibu di atas ranjang sendirian dengan bayangan dengan bayangan yang menyeramkan atas erupsi Semeru ini? Saya memilih untuk tetap memeluk ibu, kalaupun kita harus mati, tapi ibu wafat dalam pelukan dan kedamaian. Ibu tidak merasa ditinggalkan oleh siapapun, bahwa pada kondisi seperti itu ibu harus yakin tetap ada anak yang membersamai ibu, bahkan kalaupun kematian itu ada di depan matanya. Bayangkan, seandainya ini kita buat seperti film animasi dengan menggunakan Al-Mukarram AI, kemudian kita putar di depan anak-anak kita, setelah itu baru sampaikan hadis ridallah fi ridal walidaini wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana, bahwa ada sesuatu yang tetap boleh kita lakukan kalau itu orang tua, sekalipun tidak boleh kita lakukan kalau itu bukan orang tua, karena orang tua pada kemanusiaannya sama dengan manusia lain, tapi pada haknya kepada anak itu berbeda antara orang tua dan yang bukan orang tua. Nah, ini jadi ngaji hikam kali ini itu adalah kondisi yang mendekatkan kita kepada Allah.